Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel Cik Lin Fazlina. Hai korang. Sebelum tu Cik Lin nak ucapkan terima kasih pada korang. Cik Lin tengok ramai dah yang subscribe channel Cik Lin, ramai yang hadir bagi sokongan di channel Cik Lin Fazlina ni. Cik Lin pun baru je kan jadi YouTuber, baru berjinak-jinak dalam bidang YouTuber ni. Mungkin korang perasan Cik Lin sejak kelangan ni agak kurang sikit upload video, tak sekerap seperti dahulu. Cik Lin minta maaf sangat-sangat kat korang. Keadaan Cik Lin tak mengizinkan. Untuk pengetahuan korang, doktor baru sahkan Cik Lin hamil 7 minggu macam tu. Jadi kehamilan ni adalah kehamilan yang setelah 12 tahun Cik Lin tak hamil dan sekarang disahkan hamil. Jadi tahulah bila dah lama tak hamil ni, so doktor sarankan supaya Cik Lin ni banyak berehat, kurangkan aktiviti yang lasak. So jadi Cik Lin memang akan kurang lah sikit nak upload video-video sekerap yang dululah. Tapi korang jangan risau, Cik Lin akan usahakan juga untuk aktifkan channel Cik Lin ni dengan membuat video-video reaction lah. Video reaction. So korang tetap beri sokongan pada channel Cik Lin. So Cik Lin akan cuba sedaya upaya untuk mengupload ataupun mengupdate video-video yang best untuk di-react oleh Cik Lin. Semampu dan sekerap yang boleh. Jadi korang teruskan beri sokongan pada channel Cik Lin supaya Cik Lin ni lebih bersemangat. Dengan kehadiran korang, penonton-penonton channel ni, Cik Lin lebih semangat untuk buat video reaction yang best untuk dikongsikan. Hari ni Cik Lin nak buat satu video reaction. Salah satu permintaan dari subscriber Cik Lin yang terbaca di ruangan komen, meminta Cik Lin untuk buat satu video reaction mengenai satu perkampungan India yang berada di Indonesia. Cik Lin akan ambil satu video daripada YouTube lah, daripada channel Kampung Kubur Project. So pada korang yang belum subscribe, jom kita subscribe sama-sama. Cik Lin dah subscribe channel ni. Dengan hitungan 3, 2, 1 kita play. 3, 2, 1 play. Kampung Kubur. Religious, history, Bhinneka Tunggal Ika Medan, Kampung Madras. Kali ini aku akan cari Apoy untuk menanyakan Apoy tentang itu siapa, kampung ya? kubur dari kacamata sejarah. Dan 2 hari ini dia udah nggak nampak-nampak, nggak tahu entah kemana, entah nyangkut di kolong titi mana, entah mungkin hanyut di sungai, nggak tahu. Ini aku mau cari Apoy dulu. Ikuti kelanjutannya. Nyangkut di sungai. Itu kayak apa itu? Boy. Mungkin pengacaranya kot Bangun lah dulu, yang akan bangun. menceritakan tentang Kampung Madras ni. Ada apa ini? Kok tidur situ kau? Ronda aku tadi malam, makanya aku nggak bisa pulang lagi, tidur situ lah aku. Ini kamu ngapain? Ini aku mau nanya sama kau tentang sejarah Kampung Madras. Sejarah Kampung Madras. Oh, sejarah? Ya, Kampung Madras? Kampung Madras. S3 nih, kota S3. Tiganya apa? S3 aku. SD, SMP, SMA. Udah paten itu di kampung-kampung. Paten kau ya? Iyalah. Jadi kalau sejarah Kampung Madras sih tahu kali aku semuanya. Wah, Karena hebat. aku dulu lama di sini. Kau mau tahu apa aja bangunan-bangunan yang ada bersejarah di sini? Iyalah, itu yang Ayo, mau tahu. ikut aku. Siap. Ya betul lah, aku ni yang akan menceritakan dekat kita tentang Kampung Madras ni. Jom kita ikutin terus, yuk. Hai sahabat Kampung Kubur Project, ketemu lagi bersama Apoy dan Kampung Kubur Project.
Kali ini kami akan membahas tentang yang mana saja disebut dengan Kampung Madras, yang mana dikatakan Kampung Kubur, dan pada akhirnya apakah ada yang disebut dengan Kampung Kling. Nah, kita akan membahas itu semua nanti bersama Kampung Kubur Project dan Apoy. Apoy itu nama dia lah. Nah, batas wilayah Kampung Madras itu sendiri, selain luasnya 10 hektar, menurut para sejarawan bahwa Kampung Madras itu meliputi wilayah Medan Petisa dan sebagian kecil dari wilayah Medan Kolonia. Nanti kami akan mengajak Anda berjalan-jalan untuk menelusuri wilayah-wilayah batasan Kampung Madras. Dan satu hal lagi, bahwa Kampung Madras memiliki sebuah keunikan yang tidak dimiliki daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Nah, sejauh kaki saya melangkah dan sejauh mata saya memandang, saya nggak tahu dengan bagaimana dengan pengalaman para penonton sekalian, tapi yang pernah saya lihat bahwa di sebuah wilayah yang memiliki 5 rumah ibadah dan saling berdampingan serta tidak pernah menimbulkan gesekan-gesekan, itu hanya ada di wilayah Kampung Madras. Dan nanti saya akan tunjukkan bagaimana rumah-rumah ibadah itu saling berdampingan. Maka sangat layak rasanya apabila Kampung Madras ini disematkan sebagai Kampung Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Kota Medan dan Indonesia. Dan nanti kita akan melihat lagi bagaimana keunikan-keunikan Kampung Madras. Kampung Madras yang notabene sesuai dengan namanya adalah tempat komunitas tinggalnya masyarakat India. Tapi pada kenyataannya di Kampung Madras membaur seluruh suku dan agama dan hidup saling berdampingan tanpa ada gesekan. Itulah Bhinneka Tunggal Ika yang tercipta di Kampung Madras. Kalau tengok pada penampilan tu memang betul-betul memang pakaian saat ini aku India ada lah. di perkuburan Indian Muslim Kan yang macam terletak pakai di macam tengah-tengah Kampung Madras. Perkuburan ini dikhususkan hanya mereka-mereka yang Indian Muslim karena dikelola oleh Yayasan The South Indian Muslim. Di kuburan ini juga ada kuburan Maulana Syekh Abdul Hadi Makkah yang dikuburkan di tahun 1964. Ini kuburannya. Sekarang aku akan ajak kalian jalan-jalan di seputaran Kampung Madras. Apa-apa saja bangunan bersejarah yang ada di Kampung Madras, saya akan bawa kalian semua. Yuk, jalan. Yes. Jom kita jalan-jalan, tengok. Oke, kali ini saya ada di sebuah jembatan. Kalau orang Medan nyebutnya Titi. Sama lah, kat sini kita panggil Titi. Nah, orang Kampung Madras sendiri menyebutnya dengan nama Titi Sungai Buyut. Padahal ini Sungai Babura, bukan Sungai Sibuyut, ya. Terus ada juga yang bilang ini Titi Batik Keris, karena di situ ada toko batik keris dulunya. Jadi sebenarnya nama jembatan ini adalah Jembatan Kebajikan. Jembatan Kebajikan ini dibangun pada tahun 1916. Tujuan pembangunan jembatan ini adalah untuk menghubungkan Jalan Haji Zainul Arifin atau yang dulunya dengan nama Kalkuta Street, menghubungkan dengan Jalan Gajah Mada atau yang dulunya namanya Kon Street. Jembatan ini dibangun oleh Zong Buking. Zong Buking ini adalah keluarganya Chong Api yang paling terkenal di Kota Medan. Oleh Zong Buking, jembatan ini diberi nama Centek. Centek itu artinya jembatan kebajikan. Kenapa pada akhirnya berubah menjadi jembatan berlian? Karena pada malam hari jembatan ini sangat berkilau, dari jauh kelihatan sangat berkilau sehingga orang menyebutnya dengan jembatan berlian. Oleh pendirinya disebut dengan jembatan Centek. Kalau kami orang Medan bilang cetek, artinya dangkal. Itu dia cetek. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda semua untuk melihat bangunan-bangunan bersejarah yang ada di seputaran Kampung Madras. Ikut. Kita mesti ikut punya. Mestilah nak ikut kan, nak tahu perkongsian beliau ni macam best. Masih di seputaran wilayah Kampung Madras, kali ini Apoy berada di Jalan Diponegoro. Di mana di Jalan Diponegoro terdapat sebuah bangunan masjid dan salah satu gereja tertua yang ada di Kota Medan, yaitu Gereja Immanuel. Gereja Immanuel. Dan masjidnya berhadapan dengan Masjid Agung sebagai masjid kebanggaan warga Kota Medan.
tepat di sebelah Masjid Agung terdapat kantor Gubernur Sumatera Utara. Ni pejabat kerajaan lah ya, kalau kat Malaysia panggil pejabat kerajaan. Kenapa Kampung Madras menjadi sebuah kampung yang unik? Karena di Kampung Madras juga terdapat begitu banyak kantor-kantor pemerintahan. Tidak seperti di wilayah-wilayah yang lain. Itulah, atau daerah-daerah yang lain. Mungkin hanya ada kantor camat saja, kantor dan lain-lain. Tapi di Kampung Madras, Anda bisa menemukan kantor-kantor pemerintahan yang merupakan kantor-kantor vital berada di Kampung Madras. Salah satunya adalah kantor Gubernur Sumatera Utara. Okey. Dan ada juga di sebelah sana kantor Mahkamah Militer. Ada juga di sebelah ujung. Di seberangnya ada rumah dinas wali kota, ada rumah dinas Kapolda, kantor konsulat India, kantor konsulat Jepang, kantor konsulat Inggris, kemudian rumah dinas gubernur, kantor kejaksaan, kantor pengadilan, pemadam kebakaran. Bahkan salah satu objek pariwisata yang ada di Kampung Madras adalah Taman Kebun Bunga atau Taman Cong Api. Di situ juga ada di Kampung Madras. Dan lapangan sepak bola kebanggaan masyarakat Kota Medan, yaitu lapangan PSMS, juga berada di wilayah Kampung Madras. Nah, kurang apa lagi? Luar biasa bukan Kampung Madras? Luar biasa. Sahabat Kampung Kubur Project, kali ini saya berada di tepat Gapura Little India. Gapura Little India ini yang pertama ada di Indonesia dan yang ketiga ada di Asia. Ada yang pertama ada di Singapura, ada juga di Malaysia, dan ini yang ketiga. Satu-satunya di Indonesia, Gapura Little India. Sebagai kenang-kenangan nanti buat anak cucu kami, bahwa di sini pernah berdiri sebuah Gapura Little India dan menjadi tolak ukur tempat berkumpulnya masyarakat India. Gapura Little India ini digagas oleh salah seorang tokoh masyarakat India yang bernama Dr. A.S. Kobalen M.Phil. Nah, berkat kepedulian beliau, maka terciptalah Gapura Little India hari ini dan merupakan kebanggaan warga masyarakat Kampung Madras. Tepat berada di sebelahnya, Anda bisa melihat ada sebuah kuil dan itu merupakan kuil tertua yang ada di Kota Medan, yaitu kuil Sri Mariaman. Kuil apa tadi? Sri Mariaman. Kuil Sri Mariaman. Dan di sebelah kuil Sri Mariaman itu terdapat sebuah rumah ibadah untuk masyarakat Sikh, yaitu Gurdwara Parbandak. Kalau saya tidak silap namanya Gurdwara Parbandak. Nanti kita bisa cek langsung di sana. Dan tepat di sebelah sana, berhadapan dengan kuil Mariaman, Anda di situ bisa melihat sebuah gereja dengan nama GKI dan juga merupakan gereja tertua, salah satu gereja tertua yang ada di Kota Medan. Ini gereja tertua lah yang ada kat Kota Medan. Dan itulah uniknya Kampung Madras. Rumah ibadah bisa hidup saling berdampingan, masyarakatnya bisa hidup saling berdampingan. Semua suku, semua agama ada di Kampung Madras, hidup saling berdampingan dan tidak pernah menimbulkan gesekan. Kampung Madras, bravo. Bravo. Betul, unik. Ini apa ya? Sekolah. Baik, sahabat Kampung Kubur Project, kali ini saya berada di Jalan Tengkumar, masih berada di wilayah Kampung Madras. Dan di sini berdiri sebuah sekolah yang bertaraf internasional, sebuah sekolah yang cukup sangat melegenda, yaitu Yayasan Perguruan Nasional Khalsa. Yayasan Perguruan Nasional Khalsa ini dibangun pada tahun 1931 dan dipelopori atau diprakarsai oleh Kapten Ranjit Singh Gular. Dan kemudian pada tahun 1970-an direnovasi menjadi 4 lantai oleh Bapak Partap Singh. Nah, sekolah ini menjadi sangat legenda karena rata-rata siswa yang jebolan dari sekolah Khalsa ini sangat mahir berbahasa Inggris. Bahkan yang sangat luar biasanya lagi adalah di zaman itu sekolah ini sudah bertaraf internasional. Dan setiap siswa yang tamat dari sekolah Khalsa, ijazahnya langsung keluar dari Oxford, dari Cambridge. Nah, luar biasa bukan? Jadi sekarang orang baru mengenal sekolah internasional. Zaman dulu masyarakat India dengan sekolah Khalsa ini sudah membuat sekolah bertaraf internasional. Kampung Madras. Keren banget. Oh, okey. Apa kata Wali Kota Medan tentang Kampung Kubur? Apa ni?
Baik sahabat Kampung Kubur Project, kali ini Apoy sedang berada di kantor wali kota dan kami saat ini diterima dengan sangat baik sekali oleh Bapak Wakil Wali Kota. Baik, kali ini di samping saya sudah berada Bapak Insinyur. Okey, kurang Cik Lin stop dulu dekat part yang dia interview wali kota tu, sebab kalau tu panjang sangat. Sebab Cik Lin pun nak bagi komen sikit kan tentang video ni, so Cik Lin cut di situ lah. Kalau korang bertanya ni dengan Cik Lin lah kan, secara jujurnya Cik Lin memang tak pernah tengok pernah tahu yang ada suku kaum India di Indonesia, tapi tak pernah tahu yang ada kampungan khas India di Indonesia, tambah dekat Medan. Okay? Untuk pengetahuan korang semua, Cik Lin memang dah pernah pergi ke Kota Medan pada tahun 2017. Cik Lin berwisata di sana dalam satu kumpulan rombongan dari sekolah tau, dari Malaysia ke Medan. Tapi sewaktu Cik Lin pergi ke Medan, Cik Lin tak pernah perkenalkan dengan kampung Madras ni. Kampung ada menurut kata orang, dia dinamakan satu ketika dulu Kampung Keling dan sekarang dikenali sebagai Kampung Madras yang berada di Indonesia, yang sangat terkenal di Kota Medan. Tapi memang Cik Lin sepanjang berada di Medan selama 4 hari 3 malam memang tak berkesempatan dan tak ada yang membawa kami untuk berwisata atau berjalan di kampung ni. So Cik Lin macam, kenapa ya Cik Lin tak ke situ? Macam tu. So maknanya Cik Lin kena kembali lagi lah ke Medan ya. Lepas ni kita pergi pula tengok Kampung Madras ni. Kan? Sebab sebelum ni pergi Medan tak tahu pun ada kampung ni. Okey. Apa yang Cik Lin boleh komenkan tentang kaum India ni yang berada di Indonesia ni dari apa yang Cik Lin tengok video ni? Sangat fasih menggunakan berbahasa Indonesia tu. Bahasa ibunda lah kan orang panggil, bahasa Indonesia tu bahasa ibunda untuk Indonesia, betul? So pada Cik Lin, adakah mungkin suku kaum yang lain, contohnya seperti macam India ataupun Cina, kalau kita panggil Cina, kalau di Indonesia panggil Tionghoa macam tu, adakah mereka di rumah ataupun orang kata bahasa penggunaan mereka sehari-hari antara kaum itu sendiri menggunakan bahasa Indonesia? Itu yang Cik Lin nak tahu. Adakah mereka menggunakan bahasa tu sehingga mereka sangat fasih berbahasa Indonesia tu sendiri? Di situ Cik Lin puji, bagi Cik Lin dekat situlah keunikan suku kaum India yang berada di Indonesia ni, mereka sangat fasih menggunakan bahasa Indonesia tu sendiri. Macam selut macam tu. Cik Lin tak pasti. Korang boleh komen ramai-ramai dekat bawah ni tentang apa yang Cik Lin cuba sampaikan. Adakah sebegitu? Korang boleh komen dekat bawah. Sebagai orang kata sebagai sumber pengetahuan Cik Lin lah. Sekian dulu perkongsian Cik Lin untuk video kali ni. Jangan lupa tekan button like, share dan subscribe. Pada korang yang dah subscribe, terima kasih Cik Lin ucapkan. Hanya Tuhan yang dapat membalas segala jasa-jasa korang. Dan pada korang yang baru sampai ke channel Cik Lin, jangan lupa subscribe, support channel Cik Lin. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye.